Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada hari ini karena para siswa sudah menyempatkan hadir di aula ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang cita-cita. Kita akan melakukan bimbingan kelompok bersama-sama. Tapi sebelum mulai, Bapak mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya hadir. Jadi Ahmad, Dinda, Reja, Ramadi, Ahmad, Askullah, dan iya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh Ahmad. Silakan Ahmad, berdoa. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang bimbingan kelompok. Pernah dengar bimbingan kelompok? Ya, bimbingan kelompok dimaksudkan agar kita itu lebih mempunyai rasa percaya diri. Kita mau mengungkapkan pendapat, kita berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita terhadap kelompok kita masing-masing. Di sini Bapak bertugas sebagai pemimpin kelompok, jadi bukan sebagai guru tapi pemimpin kelompok. Tujuan dilaksanakannya bimbingan kelompok hari ini kita membahas cita-cita. Pertama, cita-cita. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Itu tujuan yang pertama. Jadi kita membahas apa yang dimaksud dengan cita-cita. Kenapa itu cita-cita penting dan sebagainya, nanti kita bahas. Bagaimana langkah-langkah kita untuk mewujudkan cita-cita itu? Agar cita-cita itu terwujud, bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil? Belajar. Iya, belajar dan sebagainya. Belajar, latihan dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Sesuai tidak cita-cita itu dengan kemampuan yang kita miliki? Ya. Kita harus menyesuaikan cita-cita itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Oke, kalau sudah siap, kita akan melakukan pembukaan kurang lebih 7 menit, ice breaking sebelumnya. Lepas itu kita melakukan pembahasan dari cita-cita ini kurang lebih 30 menit dan penutup 8 menit. Jadi total kegiatan kita hari ini 45 menit. Ya, siap? Siap. Oke, karena kita siap, untuk menghangatkan suasana, mari kita lakukan ice breaking. Kita bikin 2 baris. Yang barisan sini 1, 2, 3, 4, 5. Dinda, si Reja, Ramadi, Ahmad, Askullah, dan Julfikar bergabung menjadi satu barisan. Jadi kita buat gerakan kayak lompat 1, 2, 3, 4. Jadi lompatnya ada 4. Bapak contohkan ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kita laksanakan bersama. Oke, sekarang kita siap. Oke, berdiri. Anda ke sana semua. Arahnya ke sana. Kalau kursinya agak mengganggu, boleh digeser. Kursinya mengganggu, boleh digeser. Untuk yang perempuan boleh berpegangan, boleh berjarak gitu. Nah, yang laki-laki itu boleh berpegangan. Oke. Biar lebih akrab. Berpegangan gitu. Ayo, Reja. Ingat? Ke depan 1, ke belakang 2, ke kanan 3, ke kiri 4.
4. Dan siap? Pak, ke depan berapa? 1 ke depan. Ke belakang 2. Ke kanan 3, ke kiri 4. 1 2 3 4. Ada yang tertabrak? Ada. Oke, kita mulai lagi. 1 1. Ya kan? Ingat apa yang Bapak ucapkan. 1 itu ke depan, walaupun 1 artinya ke depan semua gitu kan? Oke, kita mulai lagi. 1 2 3 4. Ada yang tabrakan. Lumayan. Satu kali lagi. Fokus ya. Fokus sama yang Bapak ucapkan. 1 tabrakan kan? Linda tawa nangis. Ketawa. Oke, udah. Lumayan untuk pemanasan. Udah, Kak Linda angas. Udah, sekarang boleh duduk. Kata biju hilang. Agak maju sedikit. Ya, siap semua? Siap. Pokoknya jangan sampai bubar. 10 orang hari ini kan? Ya. Oke. Udah siap masuk ke tahap berikutnya? Siap. Kalau sudah siap masuk ke tahap berikutnya, sebelum kita bahas tentang cita-cita lebih jauh, Bapak ingin memutarkan video. Simak baik-baik video yang Bapak putar ini. Ambil intisarinya, lepas itu sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Oke, siap? Hai pemimpin, perkenalkan nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berusaha sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah di jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil berbicara sendiri, program siswa dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kakak sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman-teman pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung menjawab, biasanya karena memang dia bidang tertentu. Misalnya, jadi penyanyi karena jadi nyanyi, atau mau jadi sepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu bagaimana cara berubah berpikiran. Dia belajar membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Dia polisi yang berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat youtuber terkenal, kita ingin jadi youtuber. Hehehe. Tapi kamu kenapa? Ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain dalam sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah harus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat hubungan, kelebihan itu akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa
sekarang kita bahas dulu. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Siapa yang mau ungkapkan pendapatnya? Ayo, siapa? Siapa yang berani? Kalau enggak, Bapak yang tunjuk satu-satu. Oke, siapa dulu yang berani ngomong? Apa yang dimaksud cita-cita? Tidak harus sama pengertiannya dengan yang tadi, tapi intinya kita harus punya cita-cita. Pengertian cita-cita tidak harus sama dengan yang di video, tapi Bapak harus Bapak mau tahu dulu siapa nih yang bisa mengungkapkan cita-cita. Bekerja keras. Iya. Doa selalu. Iya, berdoa, bekerja keras. Jangan lupa belajar terus-menerus. Belajar, berdoa, bekerja keras. Mengasah lagi kemampuan. Iya. Ada yang lain? Ada yang tambahan? Ayo, Ramadi. Gimana? Gini, menurut Ramadi cita-cita itu apa? Cita-cita itu tujuan hidup. Iya, tujuan hidup. Ada yang punya pendapat lain ataupun yang berbeda dari Ramadi? Coba, siapa? Si Aulia. Apa cita-cita menurut Aulia? Iya, masa depan. Menurut Linda gimana? Cita-cita? Apa cita-cita tuh? Ayo. Ayo pikirin ini. Cita-cita adalah apa? Iya, keinginan. Hah? Keinginan. Kalau menurut Askulah, cita-cita apa? 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 Cita-cita adalah keinginan di masa depan. Jadi banyak pengertian cita-cita. Ada keinginan, ada harapan, ada tujuan. Semuanya cita-cita itu kan masih di depan, belum jadi kenyataan sekarang kan? Masih yang diharapkan. Jadi di sini Bapak bertanya dulu, udah punya cita-cita belum nih? Sudah. Udah. Nah, Bapak mulai dari sini. Si Gary. Ayo Gary, cita-citamu apa? Jadi Amerika. Wih. Amerika, Indonesia juga bisa. Saya tapi belakang. Iya kan? Harus bisa bahasa Inggris. Tapi harus jadi warga negara Amerika. Ayo, Ahmad, gimana Ahmad? Ahmad Cahaya gimana? Cita-citamu apa? Jadi tentara. Iya. Tiara gimana? Poluan. Polwan. Audia? Dokter. Oke, si Linda kuliah. Cita-citanya apa? Linda kuliah. Guru. Boleh. Kayak Bapak jadi guru. Tapi Bapak di sini bukan jadi guru, tapi pemimpin kelompok kalau sekarang. Ya Raja, mau jadi apa? Sepak bola. Hah? Pemain sepak bola? Ramadi? Tani. Wih. Bisa jadi petani bisa. Petani kan enggak. Petani sukses tuh. Tani sawit. Punya mesin kombin, punya mesin alat-alat pertanian tuh kan. Nah, pengusaha pertanian kan punya pabrik pengolahan beras misalnya tuh orang sukses. Dan semua orang bisa miliki itu. Petani jadi petani sukses. Kalau Ahmad, gimana? Cita-citanya apa? Guru. Wah, bagus. Sekolah. PPL. PPL. Penyuluh pertanian lapangan. Oh ya, yang ngajarin orang bertani itu ya. Nah, nanti ajarin sama gitu. Ya, si Jempikan, cita-citanya apa? Polisi. Wah. Bapak suka. Semua cita-cita itu baik.
Baik semua cita-cita, mau jadi petani, jadi apa tadi? Pengamat mau jadi apa? Tentara. Tentara. Si Polwan, Aulia jadi dokter, guru, Reja mau jadi pemain sepak bola, Ramadi jadi petani tadi, tapi petani sukses. Si Ahmad mau jadi guru, Mas Pula mau jadi PPL. Semua cita-cita bagus. Dan harus diwujudkan karena cita-cita itu kan keinginan kita ke depan, jadi harus disiapkan mulai sekarang. Karena sudah punya cita-cita masing-masing, sekarang kita bahas bagaimana cara mewujudkan cita-cita itu. Bapak kasih waktu untuk berpikir 2 menit. Pikirkan cita-citanya masing-masing, bagaimana caranya supaya cita-cita itu bisa kita miliki, bisa kita dapatkan. Kalau sudah siap mengungkapkan pendapatnya, angkat tangan. Tadi kan punya cita masing-masing kan? Punya cita-cita, ada yang jadi petani, jadi guru, jadi dokter, jadi polwan, jadi tentara, jadi polisi. Semua udah punya cita-cita. Sekarang pikirkan bagaimana cita-cita itu bisa kita wujudkan, bisa kita capai. Oke, kalau sudah siap, angkat tangan. Siapa yang sudah siap mewujudkan cita-cita? Langkah-langkahnya gimana? Caranya gimana? Oke, ayo ungkapkan. Siapa yang berani? Iya, Reja. Raja keras. Ya, Raja keras. iya. 1, kerja keras. Gary. Harus banyak belajar. Iya, kerja Semangat. keras, banyak belajar, Semangat. semangat. Ada yang lain? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting. Ada yang lain? Ayo. Siapa tadi yang pertama? Gary ya? Oke, Gary gimana? Rajin sholat. Rajin sholat, berdoa, kerja keras, rajin belajar. Ada yang lain? Ayo, Ramadi. Rajin belajar. Rajin belajar. Tidak putus asa. Jadi jangan putus asa baru dapat masalah sedikit, aduh. Tidak berani, jangan. Semangat. Saya harus jadi dokter, caranya gini. Harus rajin belajar. Mulai sekarang jadi dokter itu harus sudah di depan mata. Siapa tadi yang mau jadi dokter? Iya, dia mau jadi dokter, ya. Kalau Ramadi kan pengen jadi petani nih. Ramadi, yang perlu Ramadi lakukan untuk jadi petani sukses apa? Sekarang udah mulai dipikirkan. Belajar. Ya, dari modal untuk beli bibit nanti ya kan. Ramadi mau petani apa nanti? Tani padi. Apa lagi? Sawit. Timun. Oh, timun dah ya? Oh, ada mau jadi petani timun. Ada kan betul. Oh ya, ada banyak Pak. Tapi Ramadi mau jadi petani sawit sama petani padi. Tadi apa lagi? Buah-buahan mau. Oh, 2. Jadi kata Ramadi, untuk menjadi petani yang sukses itu salah satunya mulai sekarang siapkan selain kerja keras tadi, ada lagi yang lain punya pendapat. Kalau Ahmad tadi mau cita-cita apa dia? Jadi guru. Maaf, kan kamu mau jadi guru nih sekarang. Hal yang perlu kau lakukan agar kau bisa jadi guru ke depan itu apa sekarang? Belajar. Apalagi? Berdoa. Kerja keras. Oke, itu lagi. Ada yang lain tambahan? Dinda. Gimana? Dinda mau jadi apa tadi? Guru. Kan sama jadi guru. Belajar. Kerja keras. Berdoa. Belajar, kerja keras, berdoa. Ada yang tambahan? Tiara.
berusaha. Berusaha ya. Berusaha. Terus lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Itu yang mandiri lah. Iya. Mandiri, berdoa, belajar, berusaha, lebih giat, tidak mudah putus asa. Iya. Jangan boleh nyerah. Iya. Jangan menyerah. Sedikit baru dapat soal sedikit soal matematika yang susah. Aduh, susah nih Pak, nggak bisa ngerjakan. Gitu kan? Itu bagaimana mau jadi guru nanti. Mau jadi polisi susah juga nanti kalau modal bentar-bentar udah nyerah kan? Nah, kayak Gary mau jadi tentara, disuruh lari, aduh Pak, tahan Pak, habis napas Pak, nggak bisa, harus kerja keras. Jadi kalau lari Pak, sampai komandan suruh berhenti baru berhenti. Ya kan tentara kayak gitu, ya? Latihan fisik. Iya, latihan fisik. Nanti malah dimarah komandan, baru bergerak sedikit udah, aduh Pak, tahan, nggak bisa. Harus semangat. Jadi jangan mudah menyerah. Kerja keras, semangat, berdoa, berusaha. Apalagi tadi? Semangat. Ya, siapkan modal kata Madi. Jaga kesehatan. Iya, jadi kesehatan. Rajin sholat. Iya, sholat itu penting karena bagaimanapun ya kalau kita kerja keras, belajar juga kuat, tapi kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, malas sholat, nanti yang wujudkan cita-cita itu siapa? Allah kan? Nah, makanya minta pada yang memiliki itu penting. Allah. Jadi selain kerja keras, berusaha, belajar yang giat, itu mendekatkan diri kepada Allah itu sangat penting. Agar apa? Iya, minta restu orang tua itu penting tuh. Restu orang tua. Bayangkan gini, kalau Rahmadi misalnya orang tuanya tidak setuju Rahmadi jangan jadi petani, nanti dan didukung sama orang tua kan? Bisa tidak Rahmadi jadi petani? Bisa, tapi tidak sukses. Karena restu orang tua itu penting. Jadi kalau orang tua sudah tidak ridho, tidak mau mendukung, pekerjaan itu akan sulit dicapai. Bahasa agamanya tidak berkah. Ya, makanya ya selain kita dekat sama Allah, restu orang tua itu sangat penting. Ya. Pernah dengar enggak? Apalagi kata kalau dengan ibu. Ada pernah dengar pepatah? Kalau surga di bawah telapak kaki. Nah, artinya apa? Surga di bawah telapak kaki. Sesuatu itu harus direstui oleh orang tua, terutama ibu. Jangan sekali-sekali melawan. Jadi surga aja, pepatah itu menyatakan surga aja di bawah telapak kaki ibu. Artinya mudah sekali mencapai surga kalau kita dapat ridho orang tua. Oke, jadi mulai sekarang tanamkan dalam hati itu. Saya ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, harus kerja keras, harus berusaha, tidak mudah menyerah, rajin berdoa, dan mendapat restu orang tua. Ya kan? Oke, ada tambahan lagi selain itu tadi. Dan yang ini, yang paling penting ini, yang paling penting itu tahap-tahap tadi itu harus kita lalui setahap demi setahap. Sekarang kan masih SMA nih, mungkin enggak si Tiara misalnya tamat SMA ini langsung jadi polisi? Iya. Kuliah dulu. Iya, kuliah dulu. Kalau mau jadi polisi harus siapkan dari sekarang itu apa? Isi. Pandaian. Iya, pandaian. Mental. Mental.
Fisik itu kan badan. Jadi orang yang mau jadi polisi, jadi tentara, kayak Ahmad, kayak Gary, kayak Tiara, siapa lagi yang mau jadi tentara? Iya, ini si Zulfikar mau jadi polisi kan? Nah, orang yang mau jadi polisi itu fisiknya harus kuat. Ada nggak polisi yang pincang kakinya? Ada. Ada kan? Jadi mulai sekarang ketahanan badan itu harus dijaga. Tidak boleh merokok. Dari menurut Amerika sih boleh. Ya, tidak boleh. Merokok tidak boleh. Kenapa? Merokok tidak boleh jadi polisi atau tentara. Iya, merusak paru. Pernapasan. Ya, asap kan? Yang kita hirup itu kan asap. Jadi saat merokok, asap, nikotin, tara yang masuk ke dalam paru-paru itu rusak. Makanya orang yang merokok pasti dia tidak bisa lari tiap jauh. Melompat nggak mampu, berenang nggak mampu. Orang yang merokok Masih mampu tuh, Pak. tapi susah ya, karena paru-parunya sudah rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi. Kalau mau jadi tentara polisi itu giginya harus Harus bagus. Iya, tidak boleh patah, tidak boleh berlubang, tidak boleh apa lagi? Patah, berlubang giginya. Apalagi kalau pernah lihat nggak tentara sampai sekarang giginya ompong? Ada. Nggak ada kan? Kecuali yang terjadi. Iya, kecuali kalau tentaranya sudah jadi tentara giginya ompong nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru mau jadi tentara atau jadi polisi giginya ompong, nggak bisa diterima. Jadi mulai sekarang siapkan giginya, dijaga. Jangan makan permen mau tidur, coklat dikurangi, gula dikurangi. Bilang udah sudah lagi. Iya, ya. Coklat itu apalagi kalau mau tidur harus kosong tidur. Biar giginya terjaga. Ya kan? Itu dari fisik. Mata. Sekarang mata kita bahas yang itu dulu ya. Yang tentara sama polisi. Mata. Mata tuh harus Mata harus tidak boleh minus atau plus. Minus tuh kabur. kayak Amerika bertuh. Iya, kabur jarak dekat ataupun jarak jauh bisa. Mau jadi tentara polisi, mata tidak boleh. Lepas itu tidak boleh apa namanya? Budak-budak. Nggak bisa dengar gitu, nggak bisa. Bisa. Mau jadi polisi nggak bisa dengar. Aduh nanti tembakan muncul. Tembakan nanti tidak sadar kita. Oh ada orang tembak. Nah, telinganya itu harus dijaga. Tidak boleh sampai rusak. Kenal telinga. Iya. Mata, warna harus ingat. Warna merah, hijau, biru itu harus bisa bedakan. Karena kalau mau jadi polisi, tentara, warnanya buta. Buta warna ada buta warna kan? Orang yang tidak bisa bedakan warna, itu buta warna. Nah, itu susah menjadi polisi. Oke, itu dari fisik. Kalau dari mental, akademik, itu harus belajar ya giat, yang rajin. Tentunya mau jadi polisi, tentara kan tidak mungkin tidak bisa baca. Harus bisa baca. Ya kan? Selain tidak bisa harus bisa baca, mau jadi polisi, tentara itu harus bisa matematika. Fisika, pelajaran-pelajaran umum itu dipelajari. Walaupun tidak dikuasai, tapi minimal kita harus tahu. Oke. Sekarang itu kan cita-cita tadi udah kita bahas. Langkah-langkahnya itu. Kita jaga fisik, jaga mental, siapkan kerja keras, siapkan modal, kita namanya berdoa, berusaha, banyak-banyak sholat, jaga kesehatan. Apa sih apa kata Ramai? Iya. Minta restu orang tua. Orangnya laki-laki. Iya. Jadi semua itu harus kita lakukan setahap demi setahap. Aulia, kalau Aulia tadi mau jadi? Dokter. Oh iya, mau jadi dokter ya. Dokter, pekerjaannya dokter apa? Iya, ngobatin orang sakit ya. Nah, kalau menurut Aulia, karena mau ngobatin orang sakit, itu kan sekarang Aulia ini udah mau lulus nih.
hal yang diperlukan supaya bisa masuk ke kedokteran itu apa? Banyak belajar. Ya, banyak belajar. Pelajaran yang paling diperlukan apa? Kedokteran. Pada Apa? Coba Aulia. Dunia. Iya, pelajaran eksak tentunya kan? Pelajaran eksak, fisika, matematika, biologi, itu harus dikuasai. Karena dokter itu kan nyangkut anatomi tubuh, isi dalam tubuh, menyangkut jantung, hati, paru-paru, fisik kan. Jadi di dalam pelajaran biologi itu kan dipelajari anatomi tubuh itu seperti apa, bentuk paru-paru, fungsi paru-paru, jantung dan sebagainya. Itu sebenarnya pelajaran yang mendasari untuk menjadi dokter ke depan. Itu mati ya, Di? Jadi dokter itu Mati ya? harus kuasai itu. Mulai sekarang kuasai itu. Oke, yang jadi guru tadi itu ingat, jadi guru semua intinya semua cita-cita itu baik. Semua cita-cita itu baik. Dan tahap-tahap itu kalian sudah ketahui semua kan? Langkah-langkahnya bagaimana mencapai cita-cita itu sudah kita bahas tadi. Sekarang hal yang paling penting adalah ini, yang terakhir, poin yang terakhir ini paling penting. Cita-cita yang tadi itu, yang sudah kita sebutkan masing-masing itu, sekarang sesuai tidak dengan kemampuan kita? Ya. Tadi yang mau jadi PPL, oh ya, Bapak lupa nih sama sudah. Mau jadi PPL tadi kan? Nah, cita-cita itu kan yang tadi udah disebutkan masing-masing itu, sekarang sesuai tidak dengan apa yang kita miliki? Kan mau jadi guru misalnya kan, atau mau jadi dokter, itu harus kuliah di kedokteran. Sekarang kuliah kedokteran itu mampu tidak orang tua kita membiayai misalnya kan? Nah, pelajaran yang kita pelajari sekarang itu mendukung tidak untuk nilai-nilai kita, mendukung tidak untuk kita masuk ke fakultas kedokteran. Itu juga mau jadi polisi, jadi tentara. Tadi jadi polisi, tentara, baru operasi. Ya. Nah, sekarang sesuai tidak cita-cita yang kita miliki, yang kita inginkan tadi itu dengan yang kita miliki sekarang? Pikirkan sama-sama. Masing-masing punya cita-cita. Zulfikar punya cita-cita menjadi polisi. Sesuai tidak? Mampu tidak? Menyesuaikan dengan keadaan kita. Hah? Ya mampu. Tadi Reja cita-citanya apa? Pemain bola. Kenapa menurut Reja kok Reja tidak mampu mewujudkan cita-cita Reja menjadi pemain bola? Tidak mampu. Tidak mampu bayarnya. Oke, kalau Ramadi? Ramadi kan mau jadi petani sukses tadi kan? Menurut Ramadi bisa nggak cita-cita Ramadi itu diwujudkan? Bisa. Bisa. Oke. Lepas itu bisa, artinya Ramadi punya keyakinan dan itu sesuai untuk Ramadi. Nah, Ahmad gimana Pak? Cita-cita tadi mau jadi guru kan? Menurut Ahmad, guru ini sesuai nggak untuk Ahmad dan bisa nggak Ahmad wujudkan? sesuai. Insya Allah, artinya Ahmad punya keyakinan dan Ahmad bisa mewujudkan itu. Ah, Mas Pula mau jadi PPL. Ah, gimana? Atau masih bingung? Ah, bingung? Oke. Zulfikar mau jadi polisi. Menurut Zulfikar, mampu nggak Zulfikar mewujudkan? Wujud. Oke. Ini sekarang yang cewek lagi. Dinda ada kuliah, mau jadi guru kan? Nah, menurut Dinda, mampu nggak Dinda mewujudkan jadi guru? Tahu dia apa namanya? Mampu. Artinya, Dinda punya keinginan yang kuat dan Dinda yakin bisa mencapai itu. Sesuai gitu kan? Dan orang tua Dinda mendukung, Dinda mampu, dan Dinda bisa mewujudkan. Tiara gimana?
Bukan Tiara, si Aulia. Aulia. Aulia gimana? Menurut Aulia kan mau jadi dokter nih. Menurut Aulia mampu enggak Aulia mewujudkan itu? Mampu. Orang tua mendukung. Nilai-nilai Aulia bisa mendukung itu. Oke, ya bagus. Jadi, Aulia punya keinginan yang kuat ingin jadi dokter dan terus berusaha, dan nilai-nilai Aulia dipertahankan ya, agar nanti bisa terwujud menjadi dokter. Paling tidak lolos dulu masuk fakultas kedokteran. Tiara gimana? Kan mau jadi polwan tadi. Menurut Tiara gimana? Menurut Tiara mampu tak? Tiara insya Allah mampu. Oke. Tinggi badan cukup kan? Gigi tidak rusak? Rusak. Kalau rusak sedikit masih bisa diperbaiki dan Bisa ditambal. bisa ditambah. Mata tidak buta warna kan? Oke, nilai-nilai bagus. Jadi sampai sekarang Tiara masih yakin dengan cita-citanya itu, dan Bapak yakin Tiara bisa mewujudkan itu. Sekarang Bang Ahmad, gimana Bang? Mak, gimana? Ahmad Sari Cahya, dia semangat. Yuk gimana? Kan mau jadi dokter kan? Jadi tentara tadi kan? Karena mau jadi tentara menurut Ahmad yakin bisa mewujudkan itu. Iya, salah yakin. Tinggi badan cukup kan? Harus latihan yang kuat, gigi tidak rusak, mata enggak kabur, maksudnya enggak minus. Kalau baca pakai kacamata enggak bisa. Oke, Ahmad yakin kan? Oke, karena yakin, Bapak yakin Ahmad bisa mewujudkan itu. Nah, jadi mau jadi tentara tuh jangan tentara di Amerika, tentara di sini. Sekarang di sini kan di Amerika ya, susah mewujudkan. Kalau jadi mau jadi tentara di sini, mau tentara di sini di Indonesia, jadi yakin nggak bisa mewujudkan itu? Yakin. Yakin gigi nggak rusak, mata nggak ngabung, tato nggak ada. Ada. Iya, bagus. Kalau tatoan nggak bisa. Kalau di Amerika kan kamu boleh. Iya, tapi kan nggak boleh kita jadi tentara Amerika. Ada cara kan? Nanti kalau mau jadi tentara Amerika, malah kau nggak bisa mewujudkan cita-citamu, ya kan? Jadi makin mustahil, tahu mustahil? Malah jadi tidak mungkin diwujudkan, kan? Bisa. Iya, tapi kalau kau jadi tentara di sini bisa wujud, bisa tercapai, karena bisa dicapai, karena dekat, mampu, mendukung, gitu kan? Paham kan maksud Bapak kan? Makanya jadi cita-cita itu yang tadi kita bahas sama-sama, cita-cita itu harusnya realistis. Realistis itu artinya masuk akal. Kan kalau kau mau tentara Amerika kan nggak masuk akal kan? Pengen juga sih. Iya, tapi kan nggak masuk akal. Oke, paham kan sampai sekarang kan? Nah, jadi karena pengen jadi sesuatu, mau jadi tentara Amerika dan sebagainya, itu harus masuk akal. Nggak masuk akal kalau mau jadi tentara Amerika. Tapi kalau tentara Indonesia masuk akal dan bisa diwujud. Oke, karena sudah punya cita masing-masing, oh ya, Ramadi pindah tempatnya. Oke. Sekarang sebelum Bapak tutup kegiatan kita hari ini, karena waktunya sudah selesai, untuk 30 menit, Bapak pengen pastikan nih cita-citanya masing-masing. Ya? Dimulai dari Gary. Mau jadi apa? Tentara Amerika. Indonesia. Iya, tentara Indonesia. Itu masuk akal. Kalau tentara Amerika tidak masuk akal. Tidak maksudnya tidak bisa diwujudkan. Ya, oke. Berubah cita-cita Gary. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ya. Sekarang, Pak. Jadi apa, Pak? Ya, bentar. Bapak yakin Ahmad bisa mewujudkan jadi tentara. Tentang Indonesia ya. Ya. Aulia.
Ya Allah, bisa. Bisa jadi dokter. Amin. Nanti kalau sudah jadi dokter, Aulia kita berobat sama dia. Tapi siapa yang mau jadi pasien Aulia? Bapak nggak mau sakit. Memang mau sakit. Tahu. Mentang-mentang Aulia jadi dokter, lalu masing-masing mau jadi sakit. Oke, Dinda ya. Sakitnya. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi Dinda yakin dia bisa jadi guru. Bapak dukung, semangat. Belajar yang giat, rajin-rajin belajar. Minta doa, restu sama orang tua. Habis dari SMA ini, kuliah masuk ke guruan. Ya. Mau jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, terserah. Pak, memang bisa ya kalau SLB kuliah? Bisa. Bisa lah. Oke. Ya. Sepak bola. Oke. Tadi katanya nggak yakin, tapi Bapak yakin Reja bisa melakukan itu. Ya? Ramadi? Usaha. Ya, pengusaha. Jadi tadi katanya mau pengen punya sawit, punya ladang yang luas gitu kan? Oke. Nah. Aman? Hah? Guru. Cita-citanya tidak berubah kan? Enggak. Dan Aman yakin bisa mewujudkan itu kan? Oke. Bapak yakin. Ah, nih. Yang dari tadi diam, Bapak tanya bingung. Asbullah, cita-citanya apa? Mau jadi PPL tadi kan? Ah, nanti mau ngajarin Ramadi jadi petani yang benar. Menurut Asbullah, yakin enggak Asbullah bisa mewujudkan itu? Yakin. Bisa terwujud itu? Amin. Nanti habis dari sini kuliah masuk Fakultas Pertanian. Kuliah di bidang pertanian atau di bidang peternakan, jadi sarjana pertanian, ajarin Ramadi bertani yang baik. Oke? Oke. Zulfikar mau jadi polisi kan? Ya. Ya. Yakin bisa? Yakin. Bisa diwujudkan nanti. Wujud. Belajar yang Ya. kuat. Kuat. Oke, sampai di sini Bapak rasa materi kita hari ini sudah hampir selesai dan Bapak yakin kalian sudah punya cita-cita masing-masing dan sudah yakin dengan pilihan masing-masing. Karena sudah yakin dengan pilihan masing-masing, Bapak harap langkah-langkah untuk mencapai cita-cita itu mulai dilakukan sekarang. Ya, belajar yang giat, berdoa, berusaha, jaga kesehatan, minta restu orang tua, kerja keras, tidak lupa berdoa, usaha. Itu kan, ya. Karena udah selesai, Bapak harap siapa yang pimpin doa? Sebelum kita akhiri, kegiatan hari ini. Ya. Sebelum selesai kegiatan kita baca doa mulai. Selesai. Nanti di sini, habis ini ada beberapa tugas yang Bapak mau kasihkan, ya. Tapi nanti harap dikerjakan ya. Iya, nanti tugasnya ada di situ. Ya. Harap dikerjakan, setelah dikerjakan, kumpulkan ke Bapak, biar Bapak lakukan rekapitulasi. Bapak melihat sesuai enggak apa yang kita lakukan hari ini dengan apa yang dituliskan. Ya. Kalau sudah selesai semua, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya